Halo teman-teman, oke kembali lagi bersama saya Ade Suryani Cahprab dengan NIM 23011140013. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah dan langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah. Oke, materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Nah, prinsip penulisan karya ilmiah sendiri adalah pedoman yang harus diikuti oleh penulis untuk memastikan bahwa karya yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, prinsip utama dalam penulisan karya ilmiah ada 6, yaitu yang pertama, sistematika. Nah, sistematika ini mengacu pada pengaturan yang terstruktur dan logis dari berbagai komponen yang membentuk karya tersebut. Nah, aspek yang harus diperhatikan dalam sistematika ini ada 3, yaitu yang pertama terstruktur, logika, dan urutan. Prinsip yang kedua yaitu kebenaran. Nah, kebenaran ini merujuk pada komitmen penulis untuk menyajikan informasi dan data secara akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam prinsip kebenaran, yaitu validitas, rehabilitas, dan akurasi. Prinsip yang ketiga, reproduktivitas. Nah, reproduktivitas ini mengacu pada kemampuan untuk mereproduksi atau menciptakan kembali hasil eksperimen, analisis, atau studi dengan menggunakan metodologi yang sama. Prinsip yang keempat yaitu etika. Nah, etika ini adalah prinsip yang penting untuk menjaga integritas, kejujuran, dan kredibilitas dalam penelitian. Aspek utama yang harus diperhatikan dalam prinsip etika ini yaitu yang pertama integritas, kedua plagiarisme, dan yang ketiga kredit kepada sumber. Prinsip yang kelima yaitu prinsip klaritas. Nah, prinsip ini merujuk pada kemampuan penulis untuk menyampaikan ide dan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Nah, ada 3 aspek juga yang harus diperhatikan dalam klaritas ini. Yang pertama bahasa, yang kedua istilah, dan yang ketiga struktur kalimat. Prinsip yang terakhir yaitu originalitas. Nah, originalitas ini dalam karya ilmiah berarti bahwa temuan yang disajikan adalah baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Nah, aspek utama yang harus diperhatikan yaitu ide yang baru, perspektif yang baru, dan pengembangan ilmu yang baru. Kedua yaitu langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Tentu saja ketika kita mau melakukan atau menulis suatu karya ilmiah, kita harus mempunyai atau mengikuti langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri. Nah, penulisan karya ilmiah ada 13, yaitu yang pertama dengan tahap pencarian ide. Nah, tentu saja ketika kita menulis karya ilmiah, kita harus mencari atau menemukan ide yang baru terlebih dahulu untuk menulis karya ilmiah itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pemilihan topik. Ketika kita sudah menemukan ide, tentu saja kita menentukan atau memilih topik apa yang akan kita ambil dalam penulisan karya ilmiah kita. Yang ketiga yaitu perumusan tema. Nah, ketika kita sudah mengambil topik, tentu saja kita harus menentukan tema dari topik tersebut. Yang keempat yaitu penyusunan latar belakang. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan penyusunan latar belakang ini. 5 yaitu dengan cara rumusan masalah. Nah, kita pasti tentu saja akan mencari atau menemukan rumusan masalah-masalah apa yang terjadi di lingkungan tersebut untuk kita melakukan penulisan karya ilmiah ini. Nah, yang keenam yaitu tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat apa yang kita ambil dari masalah tersebut. Yang kedelapan yaitu yang ketujuh yaitu metodologi penelitian. Yang kedelapan tinjauan pustaka. Yang kelima variabel penelitian. Yang ke-10 penyusunan hipotesis. Yang ke-11 populasi dan sampel. Ke-12 pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah analisis data. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita.